Shalom, selamat pagi. Ada sukacita, amin. Ya, walaupun tidak kelihatan dari sini karena pakai masker, saya percaya wajah-wajah penuh dengan sukacita, ada amin. Ya, baik. Saya memberi judul khotbah saya dengan right perception. Right perception. Ya, sekali lagi kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Minggu ini sudah minggu yang keempat kali kita boleh beribadah di tempat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, sekali lagi penting bagi kita untuk senantiasa mengucap syukur. Ya, seperti cerita di bawah ini dikatakan seorang pria tua Itali, dia berumur 93 tahun. Dirawat di rumah sakit dan setelah keadaannya membaik, dikatakan kepadanya bahwa ia harus membayar biaya ventilator. Pria itu pun menangis dan dokter menasihati dia untuk tidak menangisi kwitansi pembayaran tersebut. Apa jawab pria itu? Yang kemudian membuat sang dokter pun ikut menangis. Pria tua itu berkata, "Saya tidak menangis karena sebab kwitansi pembayaran itu. Saya mampu membayarnya. Saya menangis karena saya telah menghirup udara ciptaan Tuhan selama 93 tahun. Tapi saya tidak pernah membayar sesen pun. Sementara ventilator sehari saya harus bayar 5.000 euro. Sementara, atau kamu tahu berapa hutang yang harus saya bayar kepada Tuhan? Sementara selama ini saya tidak pernah bersyukur kepadanya." Sang dokter pun tertunduk dan ikut menangis. Nah, dari cerita ini jelas sekali bahwa pentingnya kita untuk senantiasa mengucap syukur akan nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara gratis. Ya. Banyak orang kesulitan untuk bernafas, tetapi kita mengucap syukur kalau kita ada sebagaimana adanya, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Hal yang sama sudah sekian lama kita beribadah di gereja yang nyaman, tempat yang nyaman. Tetapi masih banyak orang yang main-main saja. Ya, tidak serius dengan Tuhan. Masih berpikir bahwa masih ada waktu, nanti saja. Bahkan ada yang datang mendengarkan firman Tuhan sambil main HP. Dia chattingan, dia mungkin nonton TikTok dan sebagainya. Ya. Senyum-senyum sendiri, ya. Bahkan ada yang sudah menjadi pelayan Tuhan. Sorry to say, maafkan kalau saya mengatakan hal itu, ya. Tetapi itu yang terjadi, ya. Padahal ibadah kita hanya 1,5 jam di masa normal. Dan sekarang hanya 1 jam. Nah, marilah kita serius dengan Tuhan. Maka Tuhan akan serius dengan kita. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Ada amin. Nah, Corona Academy membuat kita belajar banyak hal. Belajar untuk bersyukur untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Ya, bahkan sekarang kita dipaksa untuk disiplin. Dipaksa disiplin apa? Pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Seperti kembali ke anak TK dulu kayaknya.
Ya, seharusnya kita terus mengucap syukur ya untuk anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, baik kita lanjut dengan firman Tuhan. Saya mengambilnya di 1 Petrus yang kelima ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Ya, dikatakan karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, firman ini sangat sederhana dan jelas, ya. Dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya. Rendahkanlah dirimu dalam bahasa aslinya tapenos, artinya kerendahan hati, ya. Kenapa tangan Tuhan yang kuat? Tangan Tuhan kan sudah cukup, tapi disebutkan tangan Tuhan yang kuat. Karena kekuatan Tuhan jauh lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan. Dan tangan Tuhan juga yang akan mengangkat kita, yang sanggup mempromosikan kita. Ya, ketika kita rendah hati. Ya. Dan dikatakan pada waktunya. Di sini yang dipakai adalah kairos, berarti waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya. Tapi lebih daripada itu, ayat ini sebetulnya adalah pengalaman penulis, ya, yaitu Simon bersama dengan Tuhan. Jadi Petrus menulisnya bukan karena pengetahuan dia, bukan karena pewahyuan saja, tetapi karena pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Nah, pada waktu mana kita bisa melihat bahwa ini yang pernah dia alami? Baik, kita buka Lukas 5 mulai dari ayat 4. Dikatakan dan selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, pada waktu Simon sedang membersihkan jala setelah semalaman mereka tidak mendapatkan ikan, Yesus datang menyuruh Simon untuk menebarkan jala lagi. Secara logika, Simon sudah berpengalaman menjadi nelayan. Tetapi kemudian datang seseorang yang belum pernah menjadi nelayan, mengajaknya untuk menebarkan jala lagi. Kalau mungkin orang lain yang disuruh, mungkin saja dia akan berkata, memangnya kamu siapa? Ya. Tetapi sekali lagi karena Simon punya kerendahan hati, dia melakukan apa yang menjadi ajakan Yesus, perintah Yesus. Dia tidak berbantah, dia tidak berdalih, tetapi dia langsung melakukannya. Kita lanjut ke ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Loncat ke ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa.
Bahkan bukan hanya sampai mendapat ikan yang banyak atau mujizat. Bagaimana kita melihat respon daripada Simon. Ada rasa hormat dan takut akan Tuhan. Bahkan ada pengakuan dari Simon bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga dia datang tersungkur di depan Yesus. Bahkan dia merasa tidak layak untuk menerima semua itu. Padahal di tempat itu ada beberapa orang yang bersama-sama dengan dia. Mari kita kembali ke ayat 5 tadi dikatakan, Simon menjawab, "Guru." Nah, di ayat kelima, Simon Petrus memanggil Yesus dengan kata guru. Tetapi di ayat ke-8, sudah berubah. Simon memanggil Yesus dengan kata Tuhan. Ya. Mengapa Simon Petrus memanggil Yesus dengan kata Tuhan? Kalau dia memanggil guru, tepat juga yang pertama. Karena memang dia melihat bagaimana Yesus mengajar banyak orang. Tetapi sekarang dia memanggil Yesus dengan kata Tuhan. Semua itu karena Simon mempunyai yang namanya right perception about Jesus. Dia punya persepsi yang benar tentang Yesus. Dari awal waktu itu, padahal waktu itu Simon belum menjadi murid Tuhan. Dia baru akan menjadi, tetapi belum menjadi murid Tuhan. Tetapi dia sudah mempunyai namanya right perception itu. Dari sejak awal, sekali lagi sejak awal, Simon sudah mempunyai cara pandang yang berbeda, right perception tentang Yesus. Bahkan kita tahu setelah dia menjadi murid Tuhan, waktu itu Yesus bertanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Matius 16. Ada yang mengatakan nabi dan sebagainya. Tetapi sekali lagi Simon Petrus menjawab dengan tepat. Dia berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pengenalannya akan Tuhan, walaupun dia belum menjadi murid, tetapi dia sudah bisa melihat bahwa itu luar biasa, itulah Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar dan mengenal siapa kita di dalam Tuhan, itu pasti luar biasa, itu pasti dahsyat. Ada amin. Makanya kita harus mengenal, benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kehidupan kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sia-sia. Begitu juga dengan pemimpin kita, saya sangat setuju Bapak Timotius Arifin tidak memakai lagi pandemi corona, tetapi dia menggunakan kata akademi corona atau corona akademi. Ya, itu karena beliau punya persepsi yang benar juga tentang masalah ini. Ya, bukan lagi wabah, tetapi saatnya kita belajar. Ya, lewat corona ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Kita kembali kepada Simon, sehingga Simon Petrus bagi Simon bukan masalah jalannya ditebar ke kiri dan ke kanan, tetapi dia percaya Tuhanlah yang memerintahkan ikan itu masuk ke jalannya. Ya, bukan masalah besar kecil jalannya, tetapi karena Tuhan yang memerintahkan ikan itu masuk ke jalannya. Dan apa yang terjadi? Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan Simon percaya bahwa bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil. Ya. Karena sebelumnya bagi Simon
dan kawan-kawan bahwa menangkap ikan itu harus pada malam hari. Dan itu yang mereka lakukan. Tetapi sewaktu Yesus hadir, ternyata kapanpun bisa. Ya, dikatakan sepanjang malam mereka bekerja keras. Dikatakan malam berbicara tentang bahaya, malam berbicara tentang kesulitan, malam berbicara tentang tantangan yang berat, risiko yang besar. Tetapi ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang, semuanya bisa diubahkan. Ada amin. Nah, pengalaman Simon Petrus yang berikutnya adalah Matius 16 ayat 23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, ayat ini adalah teguran yang sangat keras buat Simon Petrus. Kelihatannya kasar buat dia. Tetapi apa yang menjadi respon daripada Simon Petrus? Dia tidak kecewa, dia tidak sakit hati atau kepahitan. Dia tidak berbantah dengan Yesus. Sebab dia tetap berpikir bahwa Yesus itu benar adanya. Kita tahu juga Simon Petrus pernah menyangkal Yesus atau tidak mengakui bahwa dia pengikut Yesus. Tetapi ketika dia sadar, dia bertobat dan akhirnya Tuhan mempromosikan dia. Ketika dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Luar biasa apa yang menjadi pengalaman daripada Simon Petrus ini. Ya, sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi di gereja dan pelayanannya sekarang ini sangat berbeda. Bahkan sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi pengalaman Simon Petrus. Kalau di gereja saat ini salah sedikit kecewa, salah sedikit ngambek, sakit hati, kepahitan. Bahkan ketika mereka kepahitan, mereka menginjili sesama kepahitan. Dan mereka berkumpul dan mulai membuat asumsi. Mereka mulai menulis di medsos, menyerang di medsos. Tetapi di tempat ini saya percaya tidak ada. Amin. Nah, 2 minggu yang lalu, seorang teman saya datang ke warung kami dan makan bersama. Dan dia bercerita bahwa dia pernah diberhentikan dari pelayanan di gerejanya. Dia dipecat tanpa kesalahan, tanpa alasan yang jelas. Hanya karena ada orang yang baru yang dinilai lebih hebat dari dia. Sehingga dia diberhentikan. Tetapi yang membuat saya salut kepada teman saya ini, ketika dia diberhentikan, dia tidak pernah menyalahkan pemimpinnya. Dia tidak pernah menjelek-jelekkan pemimpinnya. Dia tidak pernah mencari pembelaan kepada teman-teman yang di luar. Dia tidak menjadi kecewa dan tidak sakit hati. Bahkan dia tidak pernah menulis di medsos. Dan dia juga tidak pernah menceritakan hal ini kepada kami sebelumnya. Ya. Padahal kami sering makan bareng, sering ketemu. Dia menceritakan hal ini karena orang yang menggantikan dia itu sudah kabur dari pelayanan dan gerejanya.
Tetapi apa yang saya mau ceritakan, ketika dia tetap setia bergereja, dia tidak pindah gereja. Padahal kami temanan bisa saja dia datang beribadah di tempat ini. Tetapi itu tidak dilakukannya. Dia tetap setia, saudara. Tapi apa yang terjadi, Tuhan mempromosikan dia. Di tempat kerjanya Tuhan mengangkat dia, pemimpinnya mempercayakan banyak hal dalam pekerjaan. Tapi bukan hanya sampai di situ. Dia mendapat pekerjaan yang baru dan akhirnya dia berhenti, dia resign dari tempat dia bekerja. Kemudian dia pindah ke tempat yang baru. Karena itu sewaktu kita mungkin disepelekan, bahkan sewaktu kita diberhentikan mungkin dari pelayanan kita. Jangan pernah menjadi kecewa, jangan pernah menjadi sakit hati atau kepahitan. Tetapi tetaplah setia, sebab itu adalah ujian bagi kita. Kalau kita lulus dari ujian itu, pasti kita akan mengalami promosi. Promosi dari Tuhan luar biasa. Pada waktunya Tuhan pasti mempromosikan. Ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita bisa mengalami promosi. Yang pertama tentunya kita yang harus punya kerendahan hati, humility. Yang kedua, ketika kita punya yang namanya kerendahan hati, sangat mudah kita untuk mempunyai namanya right perception. Persepsi yang benar. Dan yang ketiga, ketika kita taat dan setia, ada waktunya Tuhan akan mempromosikan kita. Saya tutup dengan firman Tuhan Amsal 22 ayat 4. Dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dikatakan ganjaran, apa itu ganjaran? Ganjaran adalah pahala, ganjaran ada reward. Ketika kita punya kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ada pahala, ada reward buat kita. Ya, ada promosi buat kita. Baik, itulah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.